sejahtera, salam pro ecclesia et patria, kakak, abang, dan teman-teman seperhimpunan. Seperti yang kita tahu, rapat umum anggota cabang atau yang biasa disingkat RUAC merupakan forum legislatif tertinggi di Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Pada tahu nggak nih, bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan RUAC ke-19 PNKRI Cabang Palangkaraya. Kita akan mendengar bagaimana tanggapan dari Ketua Presidium terdahulu PNKRI Cabang Palangkaraya. Bagaimana tanggapan mereka? Yuk simak. Selamat berjumpa dengan saya, salah satu anggota penyatu PMKRI Cabang Palangkaraya. Pro Ecclesia et Patria. Saya Edi Ratno Susanto, anggota penyatu dan mantan Ketua Presidium PMKRI Cabang Palangkaraya Santus Dionysius periode 2002-2004. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Karisma Putra Purwanto, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Palangkaraya Santus Dionysius periode 2013-2015. Pro Ecclesia et Patria. Saya Saman, mantan dimisioner, Ketua Presidium periode 2017-2019. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal tentang PMKRI sebagai organisasi kader. Yang pertama, PMKRI lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas, walaupun kuantitas itu juga dibutuhkan untuk menjaring anggota-anggota yang berkualitas. Nah, anggota yang berkualitas ini tentu harus militan. Kenapa? Karena tanpa anggota-anggota yang militan, maka organisasi itu melempem atau tidak bisa atau jarang untuk bisa bergerak lebih dinamis. Kemudian berikutnya ciri sebagai organisasi kader yaitu setiap individu berperan aktif. Jadi walaupun militan tetapi tidak aktif, maka sama saja organisasi tersebut tidak melakukan apa-apa, hanya sebagai spot-spot tertentu untuk melaksanakan kegiatan. Padahal peran serta PMKRI itu wajib dilaksanakan terus-menerus untuk aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian berikutnya ciri-ciri organisasi kader adalah anggota penyatu atau yang disebut dengan alumni, dan orang-orang yang mendukung juga termasuk di dalamnya adalah hierarki gereja, bahwa PMKRI adalah bagian dari Katolik karena dia menggunakan kata Katolik. Saya kira organisasi yang berlabelkan Katolik salah satunya adalah PMKRI yang selalu aktif untuk melatih diri untuk menjadi kader yang baik. Nah, untuk ditempa kader yang berkualitas, kader yang militan, dibutuhkan dorongan, bantuan, dan juga sokongan dari berbagai kalangan, baik itu hierarki, kemudian orang-orang yang peduli, dan yang lebih penting adalah anggota penyatu atau alumni. Tanpa sokongan ini, maka apapun yang direncanakan, apapun kegiatan yang sudah dituangkan dalam silabus pengkaderan di PMKRI tidak akan jalan, akan sia-sia. Saya berharap bahwa untuk PMKRI Kalimantan Tengah, agar kader-kader dan juga alumni atau anggota penyatu
dapat memberikan sokongan yang lebih dan terpadu dan menyatu agar kegiatan-kegiatan PMKRI dapat terlaksana dengan baik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Para anggota PMKRI yang berbahagia, pada kesempatan pergantian pengurus melalui rapat umum anggota cabang, kita selalu memperbaharui segala program kegiatan. Lakukan itu dengan mekanisme yang sesuai dengan aturan organisasi. Kami sebagai anggota penyatu akan terus menyokong kegiatan-kegiatan, akan terus memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PMKRI. Selamat bermusyawarah. Mengucapkan selamat berdinamika dalam rapat umum anggota cabang kepada rekan-rekan pengurus dan seluruh anggota DPC PMKRI cabang Palangkaraya. Semoga proses suksesi kepengurusan ini memberikan ruang belajar bagi kader-kader PMKRI untuk menjadi pemimpin di organisasi PMKRI dan tentunya untuk menjadi pemimpin di tempat di mana saja kalian berkarya di masa yang akan datang. Saya pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus saat ini dan yang telah memberikan seluruh tenaga dan pikirannya untuk kemajuan PMKRI cabang Palangkaraya, sehingga sampai saat ini teman-teman sudah menghasilkan banyak kader-kader baru yang siap melanjutkan estafet kepengurusan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat berproses dan beruraje. Terima kasih. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Tanpa terasa di bulan Maret ini DPC PMKRI cabang Palangkaraya akan melaksanakan hajatan penting, yaitu rapat umum anggota cabang DPC PMKRI cabang Palangkaraya Sanus Dionysius yang ke-19. Semoga dengan RWC ini seluruh warga yang berdinamika di RWC nanti bisa memberikan gagasan-gagasan yang inovatif dan lebih penting itu anti mainstream, berbeda tetapi tetap memberikan dampak positif kepada masyarakat umum. Dan bagi kepengurusannya akademisioner, saya harapkan Anda nantinya bisa fight bersama-sama dengan kader-kader yang sudah lebih dulu hidup dan fight di dunia real ini. Kita bisa bersinergitas dalam memberikan sesuatu yang positif kepada lingkungan kita masing-masing dan bisa memberikan saling bertukar ide gagasan tentang hal-hal yang menurut kita sangat penting untuk keberlangsungan berbangsa dan bernegara ini. Sukses selalu DPC PMKRI cabang Palangkaraya, fight dan tetap pada jalur perjuangan kita orang Katolik. Pro Ecclesia et Patria. Mengucapkan selamat dan sukses untuk teman-teman yang akan menyelenggarakan rapat umum anggota cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI cabang Palangkaraya tahun 2021. Harapan saya kegiatan ini nantinya dapat memberikan feedback yang baik bagi teman-teman, kemudian dapat menghasilkan keputusan yang baik untuk perhimpunan kita yang tercinta, serta dapat menghasilkan pemimpin perhimpunan mahasiswa Katolik yang berkualitas. Sekali lagi saya ucapkan selamat berproses. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Salam fraternitas. Sebagai bagian dari kaderisasi perhimpunan, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mendukung dan mensukseskan rapat umum anggota cabang
untuk kader-kader muda yang masih semangat dan siap berkompetisi, ada 3 hal yang mau saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kawan-kawan semua sebelum benar-benar menjadi pemimpin baru di perhimpunan kita. Yang pertama, dalam menyadari tantangan kita hari ini, yaitu di era milenium ini, kita menghadapi perkembangan teknologi yang kita sebut dengan era digitalisasi. Di era digitalisasi ini, semua mengalami pergeseran, tidak hanya dalam politik, ekonomi, bisnis, pendidikan, bahkan di tingkat organisasi, kepemudaan, kemahasiswaan seperti perhimpunan kita ini. Bahkan di era musim Covid ini, yang sangat terdampak adalah wajah pendidikan dan bisnis. Semua beralih ke daring, semua beralih ke digital, membatasi pertemuan tatap muka. Itu salah satu contoh. Contoh di dalam perhimpunan kita, dahulu organisasi merupakan salah satu sumber informasi utama dapat diperoleh dengan cepat melalui informasi nasional dan lokal. Namun sekarang semua dapat diakses dengan cepat. Informasi mudah diperoleh. Lalu dahulu organisasi merupakan tempat kita berkumpul, berdiskusi, dan semua dapat berkumpul bersama, saling melepas ide. Saat ini semua tidak perlu lagi berkumpul bersama, namun itu bisa dilakukan melalui gadget, melalui HP, dan itu salah satu kemajuan teknologi yang kemudian menjadi tantangan organisasi kita saat ini. Bahkan di dunia pergerakan pun seperti itu. Dulu salah satu atau yang paling utama menjadi media bagi kawan-kawan pergerakan adalah demonstrasi. Namun saat ini pun juga tidak perlu lagi. Sudah banyak cara-cara kreatif yang bisa kita lakukan melalui media, melalui teknologi, YouTube, dan aplikasi-aplikasi yang bisa menjadi sumber untuk kita menyampaikan tujuan kita kepada pemerintah misalnya. Lalu yang kedua, kepemimpinan abad 21. Saya harap kader-kader muda kita juga hari ini menyadari bahwa untuk sukses menjadi kepemimpinan abad 21 ini ada 2 hal yang penting yang harus menjadi pegangan, yaitu istilahnya yang pertama growth mindset atau pemikiran yang berkembang. Apa itu pemikiran yang berkembang? Pemikiran yang berkembang adalah pemikiran yang mau terus belajar, memahami bahwa bakat dasar kita maupun pengetahuan kita hari ini tidak menjadi sesuatu yang mutlak menjadi sebuah kebenaran, namun bisa dikembangkan, bisa dipelajari lagi menjadi lebih sempurna dan menjadi lebih tajam. Lalu yang kedua yaitu kepemimpinan yang melayani, atau istilah asingnya servant leadership. Apa itu kepemimpinan yang melayani? Penting juga untuk kawan memahami bahwa kepemimpinan yang melayani itu saya pikir sejalan dengan nilai-nilai dalam perhimpunan kita, terutama nilai kepemimpinan kita menjadi Yesus sebagai teladan gerakan. Apa itu yang disebut dengan kepemimpinan yang melayani? Dalam hal ini adalah menyadari, memaknai kehadiran kita sebagai orang yang memiliki spiritual, bukan dalam arti agama, tetapi memahami, mengerti dalam
memaknai dalam setiap pekerjaannya harus bernilai, harus memberi ilham, memberi kontribusi untuk orang banyak. Dan tidak hanya itu, juga harus menjadi pribadi yang mengembangkan diri untuk memperoleh prestasi-prestasi yang lebih banyak. Itu itu menjadi salah satu kunci supaya kepemimpinan di abad 21 ini menjadi keberhasilan kita. Lalu yang terakhir, yang tidak kalah penting untuk kader-kader muda kita, pesan saya semangat dalam artian semangat dalam berkompetisi, menyadari bahwa sebagai bagian dari dinamika, dari proses dalam perhimpunan untuk mencapai kaderisasi yang baik, bukan lalu kemudian menjadi semangat untuk berkompetisi dalam artian merebut kepemimpinan lalu melupakan nilai-nilai fraternitas di dalamnya, sehingga kemudian setelah berakhirnya proses ini dalam artian rapat umum anggota cabang ini lalu kemudian meninggalkan rasa kecemburuan, rasa iri hati, rasa kekecewaan yang kemudian tidak memberikan istilah kita berdamai dengan diri kita sendiri. Saya pikir itu pesan singkat dari saya. Saya siap untuk menyukseskan rapat umum anggota cabang yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, yaitu tanggal 12 sampai dengan 14 Maret 2021. Pro Ecclesia, salam fraternitas. Mengucapkan semangat dan sukses kepada seluruh anggota PMKRI Cabang Palangkaraya untuk melaksanakan rapat umum anggota cabang yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 14 Maret 2021 nanti, di mana dalam pelaksanaan RWJ ini kita akan sama-sama membahas yang akan menjadi rekomendasi untuk PMKRI ke depannya sehingga menjadi lebih baik lagi. Harapannya semangat buat kawan-kawan semua. Terima kasih. Pro Ecclesia et Patria.